menciptakan pengurangan, betul ya? Nah, karena itulah kita tahun lalu mengambil kebijakan. Ada yang memang diperkirakan naik, ada yang memang tetap, karena mengikuti situasi tiap sektor yang berbeda. Jadi teman-teman sekalian, kami memahami dan saat ini kami sedang sama-sama memperjuangkan agar UMP di Jakarta naik lebih tinggi daripada yang formula yang ada sekarang. Oke? Dan itu sudah kita kirimkan karena kita harus bekerja mengikuti prosedur, betul tidak? Karena itu saya minta teman-teman semua sampaikan ini juga dengan tertib. Saya terima kasih bahwa teman-teman datang ke sini dengan tertib dan ini menjadi contoh bahwa memperjuangkan kebenaran dilakukan dengan cara yang benar, dilakukan dengan cara yang baik, dan biarkan buruh jadi contoh buat semuanya. Jadi teman-teman, masih kami minta Bapak untuk menyatakan dalam sebuah surat pernyataan bahwa Bapak berjanji akan terus mengawal permasalahan yang terjadi di Jakarta, termasuk juga kami tahu sebentar teman-teman, kami tahu tanggal 17 Bapak akan transisi jabatan dengan Pak Heru. Kami mau Bapak membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala permasalahan di DKI Jakarta akan diselesaikan, dan kemudian Bapak bertanggung jawab untuk menyampaikan dan mentransisi itu pula kepada Pak Heru. Silahkan dibaca surat pernyataannya Pak, dan kemudian diisi di tanda tangan. Silakan Pak Anies dan Pak Riza, monggo. Dan oh ya, satu lagi kami minta dikoordinasikan, mungkin bukan ke Pak Anies dan Pak Riza, dikoordinasikan dengan bagian Pemprov yang lain agar DPRD, perwakilan DPRD datang mewakili kami, karena biar bagaimanapun pasca Pak Anies dan Pak Riza selesai hari ini terakhir, tanggal 16 terakhir, mereka masih punya tanggung jawab terhadap rakyat. Mereka yang dipilih langsung, DPRD yang dipilih langsung. Jadi kami minta perwakilan DPRD untuk datang ke sini dan tanda tangani surat pernyataan yang sama. Oke. Baik, silakan Pak Anies. Oke, Pak Anies, mohon dibaca Pak. Nasionalis kolaboratif. Mana Ini jadi proses itu masih jalan. Ya. Di Kemdagri. Biarkan itu tuntas. Dan kami yakin, insya Allah Kemdagri pun akan mendengar percakapan ini. Ini semua media menyaksikan itu. Wah, viral ini. Dan itu sudah diputuskan. Yang memutuskan adalah Pemprov DKI Jakarta. Di sana adalah proses fasilitasi yang substansinya sebenarnya memastikan sinkron dengan semua ketentuan yang ada. Itu substansi. Bapak ngedukung kita nggak Ya. Pak? Bukan ngedukung kita. Saya sudah melakukan itu lama sebelum Anda demo di sini. Semuanya. Ya. Yang kedua, saya ingin tanya pada Anda menghormati hak orang itu untuk bersikap? Tentu, hargai hormat hak saya juga untuk bersikap. Boleh tidak saya memaksakan Anda untuk melakukan sesuatu? Boleh tidak? Tidak boleh. Saya tanya ulang. Boleh tidak saya memaksakan kepada Anda? Individu, Pak. Buat apa Pak? Hak yang diambil oleh individu tidak boleh, tapi bahwa tanggung jawab sebagai seorang pejabat publik terhadap rakyatnya itu tanggung jawab dan kewajiban Pak. Secara kolektif. Tenang sedikit. Oke. Bawel. Pak. Udah keluar aja Pak. Di luar aja Pak. Untuk seseorang menandatangani sesuatu, Anda tidak lagi menghargai hak politik orang lain. Anda tidak lagi demokratis. Anda tidak berikan kepada seseorang. Bayangkan, coba kalau ada orang datang kepada Anda, saya beri selembar kertas, tanda tangani. Bukan, tenang. Betapa Anda menginginkan demokrasi, tapi Anda melawan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Kawan-kawan semuanya masih tenang pada Anda bahwa kita saling pada saat tidak pada saat Anda bicara saya dengarkan. Kawan-kawan kita di sini mempertanyakan akuntabilitas dia. Giliran Anda yang mendengarkan. Tanggung jawab dia. Dan ketika seseorang datang kepada saya meminta saya untuk menandatangani sesuatu yang belum pernah dipelajari, maka saya ketika bertanda tangan itu atas nama seluruh rakyat Jakarta, atas seluruh amanat. Pak katanya udah pernah ngurusin Pak.
Bapak katanya mau melakukan penggusuran. Kenapa pancoran digusur, Pak? Sebagai bukti bahwa Bapak bertanggung jawab saja. Tanpa dipelajari. Makan dulu, Pak. Tangannya getar tuh, Pak. Nah, di sini nggak perlu. Di sini letak bedanya. Kawan-kawan, semua masalah tenang. Kita tanya. Masih tidak memasukkan tanda. Bentar. Lain kali kalau mau bicara berada di sini dengarkan percakapan. Anda numpang. Wah, dimain di dalam lo. Tepuk tangan dulu. Bayar. Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa ya, bagaimana Anies Baswedan teman-teman. Pada saat menjadi gubernur Jakarta ya, Anies itu adalah orang atau gubernur yang sangat berani ya. Ketika di demo, Anies itu tidak pernah takut ya. Bahkan Anies kerap kali ya menemui para pendemo teman-teman. Ini sangat luar biasa ya. Ini sangat membuat kita bangga, sangat membuat kita terharu dengan gebrakan-gebrakan yang dilakukan Anies. Berbeda dengan para pemimpin-pemimpin lainnya ya. Anies ini memang gentleman teman-teman ya, tidak pernah takut apapun ya, selagi benar. Dan terlihat ya bagaimana Anies itu memang pemimpin yang sangat ideal. Bagaimana ia hadir di tengah-tengah dan duduk berdiskusi di tengah para pendemo, bahkan para mahasiswa. Seandainya Anies ini menjadi presiden, teman-teman, saya yakin ya Indonesia akan maju. Dan kekalahan Anies di Pilpres kemarin juga bukan sebuah akhir daripada karirnya, melainkan itu adalah sebuah ukuran di mana letak kekuatan Anies, teman-teman. Dan akhirnya masyarakat semakin simpati terhadap Anies, masyarakat semakin setia mendukung Anies ya sampai hari ini ya. Kalau kita melihat memang suara Anies 24% atau 25% ya. Dan itu kalau dikalkulasikan ke angka, teman, itu sangat banyak sekali ya. Sekitar 40 jutaan suara. Nah, kalau ini masih setia mendukung Anies di Pilpres 2029 nanti, kemudian ada masyarakat yang kecewa dengan pemerintahan Pak Prabowo di periode pertama ini, maka ya bisa dipastikan Anies itu bisa menang telak, teman-teman. Dan ini membuat kita semakin yakin bahwa ya, suatu saat Anies akan menjadi pemimpin. Kalau kita melihat bagaimana serangan demi serangan yang diberikan kepada Anies juga ya, itu tidak sedikit ya. Namun Anies selalu setia ya, memegang teguh pendiriannya, teman-teman, menjadi seorang oposisi yang sejati, yang mengkritik pemerintah jika hal itu tidak pro rakyat. Bagaimana menurut kalian?